Sepak bola itu sederhana. Masukkan bola ke gawang lawan dan pastikan gawangmu tidak kebobolan. Terdengar mudah bukan? Tapi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada tanggal 11 Januari 2026, kesederhanaan itu berubah menjadi sebuah drama seru yang menyesakan dada. Persib Bandung menang lagi dengan skor 1-0 atas rival abadi mereka, Persija Jakarta. 3 poin telah diamankan, posisi puncak klasemen paruh musim pun dikunci. Tapi, coba buka media sosial. Coba dengarkan bisik-bisik di warung kopi. Tidak semua orang tersenyum. Ada tuduhan yang berhembus kencang di balik euforia ini. Mereka bilang Persib main membosankan. Mereka bilang ini bukan Maung Bandung yang garang mencabik-cabik lawan, melainkan seekor singa yang sedang tidur menunggu mangsa lewat. Ini adalah hal yang berlawanan terbesar di Liga Indonesia saat ini. Ketika kemenangan diraih bukan dengan tarian indah tiki-taka, melainkan dengan gaya harambor yang pragmatis. Kaku, namun mematikan. Dulu, Boboto mungkin menuntut permainan menyerang yang atraktif, operan 1-2 yang memanjakan mata. Tapi hari ini, lupakan estetika. Persib sedang dalam mode serius. Mereka tidak peduli dibilang main jelek. Mereka tidak peduli dibilang anti sepak bola. Yang mereka pedulikan adalah angka di papan skor. Pertanyaannya sekarang, dan ini yang akan kita bedah sampai ke akar-akarnya. Apakah Bojan Hodak sedang merusak identitas suci sepak bola menyerang Persib? Atau justru, dia adalah sang arsitek jenius yang sedang menyelamatkan kebanggaan Jawa Barat dengan cetak biru Eropa yang paling dibenci sekaligus paling sukses dalam sejarah. Duduk tegak, siapkan kopi, karena kita akan masuk ke dalam pikiran seorang pelatih yang berani meniru Tuhannya pragmatisme, Jose Mourinho. Sebelum kita membedah taktik parkir bus ini, kita harus memutar waktu sedikit ke belakang. Masih ingat rasanya turbulensi yang mengguncang Bandung beberapa waktu lalu? Di era-era transisi sebelum Hodak benar-benar memegang kendali, Persib adalah tim yang menghibur. Ya, tapi juga tim yang rapuh. Mereka punya penyakit kambuhan, asyik menyerang, lalu lengah, dan kebobolan di menit kritis. Rasanya seperti sudah terbang tinggi, tapi mesin mati mendadak. Lalu, datanglah sosok ini, Bojan Hodak. Dia datang bukan sebagai teman curhat, dia datang sebagai dosen killer yang masuk ke kelas yang berisik dan memukul meja dengan rotan. Dia melihat kekacauan di lini belakang dan berkata, "Cukup. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Awalnya banyak yang ragu. Mainnya kok gini? Kok nunggu bola?" Tapi perlahan, filosofi Hodak mulai meresap. Ini adalah ilmu padi, Bung. Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin Persib diam di belakang, semakin mematikan serangan mereka. Lihat posisi klasemen sekarang. Juara paruh musim dengan 38 poin. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari kedisiplinan tingkat militer. Di laga melawan Persija kemarin, kita melihat puncak dari evolusi ini. Di saat tim lain sibuk pamer skill individu, Persib sibuk mengamankan poin. Tidak ada lagi drama kebobolan konyol. Yang ada hanya efisiensi yang kejam. Hodak telah mengubah mentalitas ingin main cantik menjadi mentalitas harus menang. Dan di sepak bola modern, kadang dua hal itu tidak bisa jalan beriringan. Sekarang, mari kita bedah jeroan taktik ini. Apa yang dilakukan Persib di GBLA kemarin adalah sebuah copy-paste jenius dari buku taktik Jose Mourinho. Ingat laga legendaris Inter Milan versus Barcelona di Camp Nou tahun 2010? Saat itu Mourinho membiarkan Barcelona menguasai bola, tapi tidak membiarkan mereka menguasai ruang. Itulah yang terjadi di Bandung. Statistik mencatat Persib hanya memegang 38% penguasaan bola. Bagi pengamat awam, ini bencana. Tapi bagi Hodak, ini adalah sebuah seni. Persib sengaja memberikan bola kepada Persija. Silahkan ambil bolanya, silahkan oper-operan cantik di tengah lapangan, pikir Hodak. Tapi begitu bola mendekati sepertiga akhir, stop. Di sana sudah berdiri parkir bus tingkat 3. Perhatikan jarak antar lini Persib. Bek dan gelandang berdiri begitu rapat, mungkin tidak lebih dari 10-15 meter. Ini adalah low block ekstrim. Maxwell dan Alano dari Persija dibuat frustrasi.
Mereka seperti menabrak tembok beton yang tak kasat mata. Tidak ada celah untuk umpan terobosan. Setiap kali pemain Persija mencoba masuk, ada Mark Klok dan Eliano yang siap memotong jalur dengan tackle-tackle kelas pejabat. Bersih, tegas, dan penuh wibawa. Peran para gelandang ini sangat mirip dengan peran Claude Makelele atau Esteban Cambiaso di tim Mourinho. Mereka adalah tukang angkut air yang rela kotor demi kemuliaan tim. Dan jangan salah, ini bukan strategi pengecut. Dibutuhkan keberanian luar biasa dan disiplin mental baja untuk bertahan selama 90 menit tanpa kehilangan konsentrasi. 1 detik saja melamun, bus itu bisa terbalik. Tapi Persib melakukannya dengan sempurna. Mereka membiarkan Persija merasa dominan, padahal sebenarnya Persija sedang masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan sang pelatih. Ini adalah taktik pragmatisme akut yang membuat lawan merasa seperti sedang bertinju dengan bayangan. Tapi tunggu dulu, parkir bus tanpa serangan balik itu namanya bunuh diri. Mourinho selalu punya senjata rahasia, transisi kilat. Dan disinilah peran para alat eksekusi Persib Bandung bekerja. Gol Beckham Putra di menit ke-5 adalah definisi dari serangan balik yang efisien. Hanya butuh 3 sentuhan dari pertahanan ke gawang. Umpan lambung direct dari Bergwinho, kesalahan antisipasi bek lawan, dan bang, gol. Itu bukan kebetulan, itu skema yang dilatih berulang-ulang. Kecepatan transisi Persib ini agak lain. Dari posisi bertahan total, mereka bisa berubah menjadi mesin pembunuh berdarah dingin dalam hitungan detik. Meski Beckham yang mencetak gol, kita tidak bisa mengabaikan peran William Barros dan Bergwinho. 2 pemain ini ibarat sniper yang tiarap di semak-semak. Mereka tidak banyak berlari mengejar bola yang tidak perlu. Tapi begitu bola didapat, mereka lari seperti kesetanan. William Barros dan Bergwinho adalah rekarnasi lokal dari duet Diego Milito dan Samuel Eto'o di Inter. Eto'o rela jadi bek sayap demi Mourinho. Dan lihatlah Beckham Putra yang rela turun sampai ke kotak penalti sendiri untuk menutup ruang. Itu pengorbanan, itu dedikasi. Bahkan ketika Persija bermain dengan 10 orang setelah kartu merah Bruno Tubarao, Persib tidak tergoda untuk keluar menyerang membabi buta. Kenapa? Karena Hodak tahu, 1 gol sudah cukup. Menambah gol itu bonus, tapi mempertahankan kemenangan adalah kewajiban. Persib tetap menunggu, membiarkan Persija yang sudah pincang itu kehabisan napas menabrak tembok, sambil sesekali melepaskan tembakan peringatan lewat serangan balik. Efektif, kejam, tanpa ampun. Tentu saja, gaya main seperti ini memicu perang dunia di kolom komentar. Netizen terbelah. Ada yang berteriak, Persib mainnya ngantuk. Ini mah anti sepak bola. Wasitnya mana nih? Pelatih Persija, Mauricio Souza, bahkan secara terbuka mengeluh bahwa pertandingan itu jelek dan bukan sepak bola yang sesungguhnya. Ya, wajar saja. Siapa sih yang tidak kesal mendominasi 62% bola tapi pulang dengan tangan hampa? Rasanya pasti kocak banget. Tapi mari kita bicara realita. Sepak bola profesional bukan kontes ratu kecantikan. Sejarah mencatat pemenang, bukan siapa yang paling banyak melakukan passing cantik. Di Eropa, Jose Mourinho, Diego Simeone, sampai Carlo Ancelotti pernah melakukan ini. Dan mereka disebut jenius taktik. Kenapa giliran Boyan Hodak yang melakukannya di Indonesia, kita sebut anti sepak bola? Bagi bobotoh yang paham, ini justru momen menyala abangku. Mereka melihat tim yang punya mentalitas juara. Mereka melihat pemain yang rela menderita demi lambang di dada. Telinga para pemain Persib sudah tebal. Mereka menutup kuping dari kritik main jelek dan menjawabnya dengan trofi juara paruh musim. Di akhir musim nanti, tidak ada yang akan bertanya berapa possession Persib saat lawan Persija. Yang orang ingat adalah Persib menang, titik. Pada akhirnya, apa yang kita saksikan di GBLA adalah sebuah revolusi mental. Boyan Hodak telah berhasil menyuntikkan mentalitas pragmatisme Eropa ke dalam tubuh Maung Bandung yang dulu sering naif. Dia mengubah Persib dari tim yang sekedar jago kandang menjadi monster yang kalkulatif. Taktik ini mungkin tidak indah, taktik ini mungkin bikin penonton netral menguap.
Tapi taktik inilah yang memenangkan piala. Persib kini berdiri kokoh di puncak dengan tembok beton yang sulit diruntuhkan. Mereka telah menemukan identity crisis baru mereka, bukan sebagai penghibur, tapi sebagai pemenang. Pertanyaan besarnya sekarang, sanggupkah tim-tim Liga 1 meruntuhkan tembok beton ini di putaran kedua nanti? Apakah ada pelatih yang bisa memecahkan kode brankas Boyan Hodak? Atau Persib akan melenggang mulus ke tangga juara dengan gaya haram bolnya, meninggalkan rival-rivalnya yang sibuk bermain cantik tapi lupa cara menang? Sepak bola itu kejam kawan, dan saat ini Persib adalah penjahat paling keren di Liga 1. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalian tim menang cantik atau tim yang penting menang? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di analisis taktik berikutnya. Salam Area 12.